Salam, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas berkat Tuhan. Kita masih bisa bangun pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita satu hari ini, mari sejenak kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 720 ayat 1. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku merindukannya. Mari kita berdoa. Kami bersuka cita ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih menerima berkat-Mu. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami satu hari ini, kami mau menyambut firman. Karena itu Tuhan, berfirman Engkau dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 7 Maret 2026, tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Demikian dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudah berapa banyak atau seberapa seringkalikah kita mendengarkan firman Tuhan? Sudah seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca dalam hidup kita selamanya? Tentu sudah banyak, baik di ibadah minggu, pedalaman Alkitab, sermon way, ataupun mendengarkan renungan harian yang selalu menyapa kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak cukup hanya mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Dalam nas hari ini, Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Yakobus bahwa penting untuk membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengarkan. Jangan hanya tahu firman Tuhan, tetapi tidak tampak dan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul Yakobus dengan tegas berkata bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, sesungguhnya dia adalah seorang penipu. Menipu kepada Tuhan karena dia hanya sekedar mendengarkan saja, bukan pelaku firman Tuhan. Dia juga menipu dirinya sendiri karena dia hanya sekedar bertopengkan firman Tuhan saja. Dalam praktik hidupnya, firman Tuhan itu tidak
setiap hidup, baik dalam sikapnya, perilaku, maupun perkataan. Dan dia sama sekali tidak menghasilkan buah seperti yang dikehendaki Tuhan. Dia mungkin merasa lebih hebat dan lebih mengerti tentang firman Tuhan, serta merasa lebih rohani dari orang lain. Padahal firman Tuhan tidak tercermin dalam praktek hidupnya sehari-hari. Bila hanya sekedar menjadi pendengar atau pembaca firman Tuhan saja, tetapi tidak melakukannya, hal itu tidak akan memberi dampak luar biasa di dalam hidupnya. Membaca dan mendengarkan, begitu juga menghafal dan merenungkan firman Tuhan adalah hal yang baik, tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Kita harus sampai ke fase atau tahap menguatkan dan memprosesnya menjadi pegangan dan penuntun hidup dengan cara menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan demikian, kita tidak menipu diri kita sendiri dan menipu Tuhan. Rasul Yakobus mengingatkan kita tentang dampak yang fatal bagi kita apabila kita hanya sebagai pendengar dan bukan pelaku firman Tuhan. Saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Matius 7 ayat 21 dan 23, Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan." Dalam Matius 7 ayat 26 sampai dengan 27, Tuhan Yesus juga menggambarkan orang yang mendengarkan perkataannya, tidak melakukannya. Dia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Lalu angin datang melanda rumah itu, robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Pemazmur dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat juga mengatakan, orang yang hanya menjadi pendengar firman Tuhan tetapi hidupnya tidak berpaut kepada firman Tuhan, mereka itu sama seperti sekam yang dihembuskan angin. Lalu, apakah dampaknya bila kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan? Kita akan menjadi orang yang berbahagia karena kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Kita ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan pada musimnya dan tidak pernah layu. Apa saja yang dilakukannya akan berhasil. Kita juga menjadi orang yang bijaksana, ibarat orang yang membangun di atas batu rumahnya dan tidak akan roboh ketika dilanda hujan dan banjir. Bukan hanya itu saja, kita akan dilayakkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga kita bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, karena firman Tuhan hidup dalam perilaku kita sehari-hari yang memancarkan kebaikan sebagai buah dari firman Tuhan yang selama ini kita dengarkan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini, dan itulah yang menuntun kami melakukan segala pekerjaan kami dalam satu hari. Terima kasih Bapa.
Kau ajari kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan bukan hanya sekedar mendengarkan firman-Mu. Dan itu nampak di dalam kehidupan kami. Menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang baik. Perilaku yang baik. Dan memancarkan sinar kemuliaan-Mu melalui firman yang telah kami dengar. Terima kasih Bapa. Kami juga bawakan jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada. Melakukan segala aktivitas mereka satu hari ini. Berkati Tuhan, Engkau yang selalu menemani. Dan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, memberikan mereka sukacita untuk melawan segala penyakit yang hinggap di dalam tubuh. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat pagi, Tuhan memberkati.